Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel pembelajaran Kang Muri. Nah, hari ini kita akan belajar bersama nih mata pelajaran PPKN kelas 6 tema 3 dengan materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yuk, mari kita bahas bersama. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah hak, yang kedua adalah kewajiban, dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Kita langsung masuk ke materi pertama yaitu tentang hak. Ayo, ada yang tahu apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir loh teman-teman. Jadi setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu hak sebagai seorang anak. Nah, anak-anak sekalian, secara umum hak sebagai seorang anak ada 10. Yang pertama, hak untuk bermain. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan. Yang keempat, hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Yang kelima, hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Yang keenam, hak untuk mendapatkan makanan. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan rekreasi. Yang kesembilan, hak untuk mendapatkan kesamaan. Dan yang terakhir adalah hak untuk berperan dalam pembangunan. Nah, anak-anak sekalian, jadi hak sebagai seorang anak ada undang-undangnya loh. Beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat 1 sampai 4. Yang ketiga, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 62. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 44 ayat 1, Pasal 44 ayat 2, dan Pasal 44 ayat 3. Nah, dari sini apakah hak seorang anak sudah kalian dapatkan semuanya? Selanjutnya yaitu hak sebagai pelajar. Nah, anak-anak sekalian, hak sebagai seorang pelajar ada berapa juga loh. Yang pertama, berhak mendapatkan perlakuan adil dari guru dan perlindungan. Yang kedua, berhak mendapatkan bimbingan dari guru dan pendidikan. Yang ketiga, berhak meminjam buku di perpustakaan. Yang keempat, berhak mempunyai teman. Dan yang terakhir, berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Selanjutnya, yaitu hak sebagai seorang warga negara. Nah, anak-anak sekalian, hak sebagai seorang warga negara juga tercantum dalam undang-undang loh. Yang pertama adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang berisi tentang tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia, terdapat pada pasal 27 ayat 2. Lalu ada hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, yang berisi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya pada pasal 28A. Lalu ada juga hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah pada pasal 28B ayat 1. Selanjutnya, hak atas sebagai kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Lalu ada juga hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia, yang terdapat pada pasal 28C ayat 1. Ada pula hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya
yang terdapat pada pasal 28C ayat 2. Lalu ada hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum terdapat pada pasal 28D ayat 1. Kemudian hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hak nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak. Nah, anak-anak sekalian, kita lanjut ke materi 2, yaitu tentang kewajiban. Ada yang tahu apa itu kewajiban? Nah, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang akan kita bahas pertama yaitu kewajiban sebagai seorang anak. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah beberapa kewajiban seorang anak. Yang pertama, kewajiban belajar. Yang kedua, kewajiban membantu orang tua. Yang ketiga, kewajiban menjalankan perintah agama. Nah, kewajiban seorang anak juga ada di undang-undang, yaitu pada pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kewajiban anak terhadap orang tua sebagai berikut. Lalu ada juga di pasal 46 ayat 2 yang memuat ketentuan dan berkaitan dengan pasal 45 ayat 1. Selanjutnya, kewajiban sebagai pelajar. Nah, apa saja sih kewajiban sebagai pelajar? Ini adalah beberapa contoh kewajiban sebagai seorang pelajar. Yang pertama, siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah. Yang keempat, membantu kelancaran pelajaran di kelas. Lalu, ada juga ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Lanjut, yaitu ada juga menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Selanjutnya, melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Lalu, ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dengan lancar. Yang terakhir, memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Selanjutnya, yaitu kewajiban sebagai warga negara. Nah, anak-anak sekalian, sebagai warga negara, kita juga memiliki kewajiban ya. Juga terdapat dalam undang-undang, yaitu pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu juga ada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ada pula kewajiban sebagai seorang warga negara tercantum pada pasal 28C ayat 1 dengan isi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Lalu ada juga pada pasal 28C ayat 2 dan pasal 30 ayat 1 UUD Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang tanggung jawab. Apa sih itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah salah satu contoh tanggung jawab seorang anak. Yang pertama adalah hak memilih hak untuk bermain. Kewajibannya bermain secara adil bersama anggota keluarga. Nah, pada materi juga harus disertai dengan tanggung jawab, yaitu membereskan mainan yang sudah digunakan. Ada juga contoh tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Ketika seorang pelajar mendapatkan pendidikan yang layak disertai dengan kewajibannya belajar dengan baik,
juga harus ditambah dengan tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Yaitu mengerjakan tugas tepat waktu. Contoh tanggung jawab selanjutnya yaitu sebagai warga negara. Jadi ketika seorang warga negara mempunyai hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, dia juga harus memenuhi kewajibannya, yaitu mencari pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kemampuan diri. Nah, kewajiban ini disertai dengan tanggung jawab, yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak sekalian, jadi itu adalah penjelasan hak, kewajiban, dan tanggung jawab.